langsung saja ya. Kemarin sudah kakak jelaskan kalau kakak akan melakukan konseling bimbingan kelompok di sini. Di sini kita akan lihat video tentang yang sesuai dengan kakak, yaitu tentang stop bullying dan jadilah teman yang baik. Ya. Sebelumnya kakak akan menjelaskan di sini sudah ada yang tahu nggak apa aja itu macam-macamnya bullying? Nah, sebelumnya udah pada tahu kan? Udah pernah dengar bullying itu seperti apa? Ada yang tahu contohnya seperti apa bullying? Iya, Seperti mencaci, memukul. Ya, seperti itu. Sebenarnya dek, bullying itu dibagi menjadi 4. Ada 4 macam bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik itu meliputi kayak memukul, terus nampar, intinya pakai pakai fisik. Iya, pakai fisik. Terus ada yang bullying verbal. Yang katanya ada tadi itu mencaci. Misal ada temennya yang bajunya kotor, itu bajunya kotor nggak usah ditempatin dah. Itu apa intinya mas? Menimbulkan rasa sakit hati. Intinya dari perkataan gitu kalau bullying verbal ya. Sering itu terjadi kalau di sini. Kalau yang ketiga itu ada bullying sosial. Itu bertujuan merusak hubungan. Kayak ada adu domba gitu tuh ya. Yang ini, ada ini misal. Gak usah ditemenin itu udah. Intinya dikucilkan. Kalian itu melakukan perundungan kepada satu teman, itu juga termasuk bullying sosial. Terus yang terakhir yaitu bullying siber atau cyberbullying. Itu biasanya terjadi kalau kalian main sosmed. Bullying di sosmed, komen-komenan yang gak baik, posting-postingan orang, intinya merusak nama baik orang gitu. Itu contohnya. Terus deh, dampaknya bullying itu ada yang tahu dampaknya bullying bagi kita, bagi pelakunya, bagi korbannya. Tidak tahu. Kalau bagi korbannya itu yang bisa merasakan depresi, terus merasa tidak nyaman, ya mestinya sedih hati seperti itu ya, jadi trauma, takut berteman sama teman-temannya seperti itu. Yang kedua itu kalau untuk pelakunya itu bakal terbiasa perilaku seperti itu, perilaku kayak perundungan tadi itu. Terus bagi lingkungan, kalau pas ada di kelas ini yang melakukan pembulian atau ada pembulian di kelas ini, pastinya kelas ini tidak akan merasa nyaman kan? Iya. Itu dampaknya bagi lingkungan kita. Terus kalian tahu nggak caranya untuk mencegah bullying? Gimana? Kan katanya kakak tadi itu bullying ada berapa macam? 4. Ya, dari 4 macam bullying itu gimana sih? Mungkin ada yang mau jawab salah satunya. Gimana sih cara mengatasi bullying? Enggak tahu. Ya udah kakak jelaskan ya. Terus untuk pencegahan bullying ini, Dek, yang pertama kita harus menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, kita bisa atau harus melapor untuk kejadian kasus seperti ini, bullying ini. Kalau ada yang dibully, kalian harus segera melapor, baik itu ke wali kelas, ke guru BK, atau ke yang lebih berwenang lah gitu ya. Terus yang ketiga, membangun komunikasi dan yang baik antara siswa dan guru dan juga orang tua. Tapi bukan berarti kalian itu kalau bahasa Maduranya bukan tuh. Kita itu bilang ke orang tua harus mengondisikan, ini bisa buat orang tua kepikiran nggak ya? Ini bisa buat orang tua jadi tidak tenang nggak ya? Gitu tuh kita harus mengondisikan. Kalau sama guru, kita itu harus terbuka kalau misalnya ada yang bully kalian. Bu, saya diiniin, bu, saya diituin. Atau dari teman-temannya, bu, ini teman saya yang namanya ini dibully di kelas, bu, udah ditemenin, jadi tidak mau masuk
mau di pondok aja, dan mau sekolah, tuh misal. Terus yang terakhir itu mengajak teman untuk saling berbuat baik dan saling menghargai. Ya, itu adalah cara mencegah bullying. Stop. Nah, kali ini dek, kita bakal nonton atau memperhatikan video tentang bullying. Ini kalian perhatikan dengan baik, dengan seksama. Intinya nanti bakal ada sesi pertanyaan atau refleksi dari kalian. Kakak bakal tanya refleksi apa aja dari kalian ya. Mohon diperhatikan ya.
Tadi sudah lihat videonya yang tentang bullying. Sekarang siapkan kertas. Per kelompok ini kan ada 3 kelompok. Kalian siapkan kertas, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti satu orang delegasi dari kalian ini per kelompok maju untuk menjelaskan apa yang dipertanyakan kepada kalian. Ditulis dulu pertanyaannya. Pertanyaannya ditulis di kertas yang tadi, satu kelompok satu. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menonton video tadi? Apa yang kamu rasakan saat menonton video tadi? Nanti jawabannya kalian diskusikan per kelompok ya. Sudah? Yang kedua, mengapa teman-teman bisa membuli Togo itu tadi? Yang dulu, kenapa teman-teman bisa membuli Togo? Sudah? Yang ketiga, apa yang seharusnya kita lakukan kalau misal terjadi pembulian? Apa yang seharusnya kita lakukan kalau terjadi pembulian pada teman kita? Kita lakukan. Seharusnya kita lakukan. Kalau ada pembulian pada teman kita. Sudah, itu aja kalian diskusikan. Nanti kalian presentasikan depan, jelaskan apa yang kakak suruh diskusikan tadi. Ya, diskusikan jelaskan jawabannya itu. Sambil kuning telokan video kita apa mancan kirim di bimbingan kelas kau kelompok ini video dua suara satu orang biar beda ya ini iya itu kenapa kalau kita saling
Kalau sudah membantu itu udah tulis dan nanti siapa yang Kamu dari kelompok 1 ya, bacakan jawaban atau refleksi kalian hasil dari lihat videonya tadi. Pertanyaannya, 1. Apa yang kamu rasakan saat melihat video tadi? Jawabannya, kasihan, tapi memang salahnya Bobo melanggar dan sombong. 2. Mengapa teman-teman bisa membuli Bobo? Karena Bobo sombong dan mereka tidak terima jika Bobo melanggar main HP. Karena mereka juga ingin main HP. Apa yang seharusnya kita lakukan kalau ada pembulian pada teman kita? Melerai mereka agar tidak semakin besar masalahnya. Saya dari kelompok 2 akan kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi. Apa yang kamu rasakan saat menonton video tadi? Yang kami rasakan kasihan pada Bobo, tetapi timbulnya pembulian itu berasal dari kesalahan Bobo sendiri. Mengapa teman-teman bisa membuli Bobo? Karena pada saat teman-teman yang lain sedang belajar, Bobo malah bersikap bermain game, sehingga memberikan rasa besar temannya kepada Bobo dan mereka sering mengejek satu sama lain. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika terjadi pembulian pada teman kita? Ketika terdapat teman kita yang terbuli, kita dapat membantu memisahkan dari mana saja mereka, atau jika kita tidak bisa menghentikan pertengkaran, mereka kita bisa meminta bantuan kepada guru atau orang lebih dewasa agar bisa menyelesaikan masalahnya. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kita. Apa yang kami rasakan saat menonton video tadi? Kita mendapat pelajaran dari video tersebut bahwasanya membuli bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari perkataan yang bisa membuat orang sakit hati. Kenapa teman-teman bisa membuli? Karena memulai sifat sombong yang bisa membuat teman-temannya membenci Bobo dan tidak ingin berteman lagi dengannya. Apa yang harus kita lakukan kalau ada pembulian pada teman kita? Kita harus membelai mereka. Kita harus membelai mereka agar tidak terjadi pembulian dan juga harus menasihati. jawabannya benar semua ya, tepuk tangan. Intinya kesimpulan dari jawaban kalian semua itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Dimana kita harus saling menghargai sesama teman, dan untuk kita semua lah ya, jangan sampai bersikap kayak Bobo ya, biar tidak jadi dibully sama teman-temannya. Sebenarnya kita meskipun tidak suka sama Bobo, bisa kalau kita jadi temannya, kita tidak boleh melakukan pembulian. Lebih baik kita itu menasihati. Karena apa? Kita itu sama-sama berharga ya. Dan kalau ada apa tadi katanya Kak, pembulian di kelas, benar jawabannya kalian. Ada yang menasihati, ada yang bisa melapor ke guru atau ke orang yang lebih dewasa untuk menangani masalahnya ya. Nah, mungkin cukup ini saja diskusi dan pertemuan kali ini. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.